يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Mau belajar? Ambil sebab. Sore itu belajar. Oh, saya mau jadi pintar, tapi kerjanya tidur terus. Tidak ada orang yang dilahirkan tiba-tiba jadi alim. Iya. Ini bukan metode sufi. Hatiku bercerita dari Allah, tiba-tiba dia jadi hebat. Tidak ada orang gendeng seperti itu di sini. Mau belajar, menuntut ilmu, ambil sebab, belajar. Datang kepada guru, bersimpu di depan guru. Iya. Ingin menjadi orang yang menolong agama Allah, harus ada sebab diambil. Ya, para sahabat itu, mereka itu hidup dengan kesungguhan, kejujuran. Jasa-jasanya terlihat di dalam membela agama, memperjuangkan agama, berjihad fisabilillah, ada yang berkorban dengan nyawanya, dengan hartanya. Itu juga sebab untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diambil sebab. Itu satu pelajaran berharga. Sama di dalam pengaturan-pengaturan. Itu biasa di kegiatan agar supaya orang yang belajar itu lebih tenang, dakwah itu lebih berkembang. Si dai itu harus cerdas memikirkan sebab dakwah itu bisa berkembang. Iya. Dan perkembangan itu beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan. Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya. Oh, antum, kita mau duduk para ulama di depan para ulama mau datang, kita mau dengarkan. Terus apa yang mau dilakukan? Diam-diam saja. Ya, harus bikin sebab. Sebabnya undang syekhnya, bikin daurah. Hah? Kan begitu? Itu sebab namanya dijalankan supaya terjadi. Ya, segala hal yang terkait dengan sebab di dalam kehidupan itu bagian dari ketentuan dan syariat dijalani. Kita mengambil dari asbab. Iya. Kemudian yang kedua, dari pelajaran kehidupan di hijrah ini, kita melihat ya bagaimana kesegeraan para sahabat Rasulullah SAW menyambut perintah Rasulullah SAW. Mereka kalau pengorbanan belum pernah tercatat di dalam sejarah umat Islam ini ada yang lebih besar dari pengorbanannya para sahabat Rasulullah SAW. Kalau di dalam masalah pembelaan terhadap agama, ingin mati membela agama, itu tidak ada yang semisal para sahabat Rasulullah SAW. Tapi bersamaan dengan itu semua, diperintah berhijrah, mereka pergi berhijrah. Sebab hijrah itu adalah ibadah. Hijrah itu adalah apa? Adalah ibadah. Jadi berpindah dari sebuah ibadah kepada ibadah yang lain. Apa ibadah yang disyariatkan terbuka, itu yang dia jalankan. Jangan mencari ibadah-ibadah yang belum terbuka. Atau memaksakan diri kepada hal yang tidak ada kemampuan di situ. Karena itu tidak ada syariat jihad di Mekah. Tidak ada. Di Mekah itu hanya ada syariat bersabar. Diperintah bersabar. Menegakkan agama. Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, tegakkan salat, keluarkan zakat. Makanya kalau ada surah Makkiyah, surahnya Mekah, dan ada perintah jihad, itu pasti jihad bermakna mujahadah dengan jiwa, dengan ilmu, bukan jihad dengan tangan. Bukan jihad dengan tangan.
Jelas ya? Karena itu seorang itu berada di pintu ibadah. Sepanjang Allah bukakan untuk dia pintu ibadah, jangan dia telantarkan pintu ibadah itu. Jangan dia cari pintu ibadah yang belum dibukakan untuk dia. Suatu hari Al-Fudail bin Iyad menulis surat kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia berkata bahwa kami di Mekah ini begini dan begini. Dia sebutkan dari kegiatannya, ibadah dan seterusnya. Ya. Dan dia menasihati Imam Malik supaya juga mengambil dari sebagian kegiatan tersebut. Kata Imam Malik membalasnya. Membalas surat itu dan beliau katakan, Allah bukakan untuk kamu ibadah-ibadah dan Allah bukakan untuk saya ibadah-ibadah di dalam ilmu ini. Dan di kondisi apapun kita berdua, kita di atas kebaikan. Sebab kita sama-sama di pintu ibadah. Iya. Nah, itu pokok hal yang hendaknya dijaga di dalam kehidupan. Seorang itu dimanapun dia berada, harus ada ruang ibadah yang dia berpijak di situ. Berada di situ. Jangan dia di dalam hidupnya kosong, tidak ada apa-apanya. Iya. Tidak di satu lahan ibadah apapun. Dan seperti itu dalam hidup. Ambil satu bagian. Seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil satu sudut. Seorang itu bisa membela agama Allah di situ. Ambil sebuah ruang yang kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memiliki hal yang diharapkan. Bahwa saya ketika di dunia saya berbuat begini dan begini. Dia bisa mengharapkan pengampunan, pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ruang-ruang itu dalam kehidupan. Iya. Ini agama ini sampai kepada kita karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dari kesusahan, penderitaan, cobaan, ujian. Harusnya nikmat itu kita balas dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara nikmat tersebut. Dan yang ketiga dari pelajaran di sini, ini unik ya. Iya. Ini unik. Dan ini sifatnya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu walaupun dimusuhi, ditolimi, dilakukan hal yang tidak baik, tetap saja orang-orang tahu bahwa mereka ini orang yang baik. Tetap diketahui bahwa mereka adalah orang yang baik. Nabi kenapa tidak langsung berhijrah? Ya bahkan setelah Abu Bakar diberitahu, itu Nabi tidak langsung pergi sama Abu Bakar. Tapi beliau kembali dulu ke rumah. Mengatur. Iya. Dan setelah Nabi pergi, Ali bin Abi Thalib juga tidak langsung pergi. Karena ada sebuah perkara yang harus diselesaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang-orang Quraisy itu menitip amanah-amanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sudah dimusuhi, dizalimi, tapi masih dititipi. Orang kalau mau nitip amanah itu datanya kepada Nabi, sebab dia tahu Nabi ini tidak pernah berkhianat. Orang yang sangat memelihara. Gelarnya dulu Al-Amin. Dan terus Al-Amin hingga akhir hayatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itulah amanah-amanah yang dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disimpan banyak amanah itu di rumah beliau. Iya. Banyak amanah itu di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu dipenjara. Ini dipenjara ini. Orang yang dipenjara melihatnya
Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau orang baik, muhsin. Ketika beliau sudah menjadi seorang pembesar di Mesir, orang juga masih berkata hal yang sama. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau adalah seorang muhsin, orang baik. Di penjara sudah menjadi menteri, sama sifatnya. Sama sifatnya. Nah, ini kondisi ini yang dijaga oleh seorang muslim. Ya, dia itu orang salih. Berusaha menjadi orang salih. Dimanapun dia berada. Menjadi orang salih itu banyak. Setelah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi orang salih dalam bentuk tidak pernah dia menzalimi orang, tidak pernah dia menyakiti manusia. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan dan lisannya. Itu luar biasa. Dia bisa menjadi orang yang salih. Dia tidak ada dengki, dendam kepada siapapun. Iya. Tidak ada dengki, dendam kepada siapapun. Sehingga dia keluar dari dunia selamat hatinya. Selamat hatinya. Dia bisa menjadi orang salih. Paling tidak dia jaga sholat 5 waktunya. Tidak pernah dia alfa di dalam sholatnya. Dia bisa menjadi orang salih. Selama hidup dia penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu punya rutinitas hadir majelis ilmu. Ada waktu khususnya dia hadir. Nah, itu penuntut ilmu namanya. Jelas ya? Penuntut ilmu. Nah, itu dari kesalehan. Kalau dia punya dari hal yang seperti itu bekal-bekal baik. Dari sebab husnul khatimah. Dimanapun dia berada pasti dia tertutup dengan amalan yang baik. Amalan yang salih. Harus ada amalan yang seperti itu dijaga. Dipelihara. Iya. Ada amalan di pintu sedekah. Itu juga hal yang ajaib. Dari keajaiban, subhanallah. Karena itu kalau kita lihat ya, dari keberkahan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab ini itu luar biasa. Di satu bab, di pemberian mereka dalam membela agama. Iya. Abu Bakar ini selalu berinfak dengan seluruh hartanya. Tidak pernah dalam sejarah itu Abu Bakar dan keluarganya pernah kekurangan. Dari dalam sejarahnya. Itu keberkahan. Di dalam hal tersebut. Para sahabat Rasulullah SAW itu tidak dikhawatirkan kefakiran atas mereka oleh Nabi SAW. Iya. Tidak dikhawatirkan kefakiran atas mereka. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Yang dikhawatirkan itu dunia dibukakan, terseret bersama dunia. Iya. Itu keberkahan-keberkahan dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Iya. Dari pintu sedekah itu. Jadi maksudnya di sini bahwa seorang hamba hendaknya dia selalu punya jiwa dimanapun dia berada di kondisi apapun, dia adalah orang yang baik. Selalu punya nilai yang baik. Selalu ukur itu. Iya. Selalu diukur itu dalam kehidupan. Jangan, oh ini fulan ini, Masya Allah. Gimana fulan? Oh bagus dia. Dulu dia bagus. Ya, kalau dulu dia bagus, nah itu berarti ada apa? Ada hal. Gimana si fulan? Oh Masya Allah, dia dulu penuntut ilmu. Dulu. Ya, beda dulu dan sekarang. Tapi kalau ada seorang dari tahun ke tahun dia selalu di kondisi yang seperti itu, nah itu
ciri kebaikan. Ciri kebaikan. Itu perlu kita cari dalam hidup kita. Mau di pintu manapun silahkan. Jaga itu di dalam kehidupan. Baik.